Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabar? Sehat kan? Sehat. Nah, sehat. Pagi-pagi kita ketemu lagi di sini. Kita akan membahas materi baru di kelas 12 ini. Materinya adalah kita akan mempelajari materi tentang panggilan hidup membiara. Itu ada siapa? Suster ada? Ada Romo, ada satu lagi? Bruder. Ya, bruder. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pagi hari ini, kita awali dengan doa dulu, bisa? Oke, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah pencipta semesta, Engkau memanggil setiap insan kepada keselamatan, dan Engkau mengharapkan tanggapan dari mereka. Kami bersyukur begitu banyak orang yang telah menanggapi panggilan-Mu untuk melayani mereka yang sudah Kau himpun. Baik, sebelum memulai Pak Andri akan mengabsen dulu. Wah, ya, murid Pak Andri banyak ini, ada 8. Oke, yang pertama Matthew, Dimas, hadir? Hadir. Oke, hadir semua, terima kasih. Terima kasih sudah hadir semua di pelajaran pagi hari ini. Baik, mari kita lanjut ya. Silakan boleh menghadap ke PowerPoint. Yang pertama, apa sih tujuan pembelajaran kita pada materi panggilan hidup membiara? Yang pertama, bisa kita lihat bersama, kita semua atau peserta didik memahami panggilan hidup sebagai umat Allah atau gereja dengan menentukan langkah yang tepat dalam menjawab panggilan hidup membiara. Kemudian yang kedua, peserta didik memahami arti dari panggilan hidup membiara. Kita semua bisa dipahami? Cukup ya? Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi. Oke, sebelum kita masuk ke inti materi, Pak Andri ingin menampilkan satu buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang suster, ya, Suster Agnesia Boru Nainggolan KYM. Oke, bagaimana tadi videonya? Menarik kan? Suster bernyanyi dengan sepenuh hati, bagaimana mencurahkan isi hatinya melalui sebuah lagu, bahwa panggilan itu ya terkhusus untuk seorang biarawati atau suster tersebut. Nah, mari kita lanjutkan. Mari kita bisa melihat beberapa gambar yang Pak Andri tampilkan tentang kisah hidup membiara. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 kisah atau 6 foto atau 6 gambar yang setidaknya mencerminkan panggilan hidup membiara. Mari kita lihat realitanya. Yang pertama, ketika ada orang yang ingin menjadi pastor, biarawan atau biarawati, banyak sekali yang heran, aneh, dan berkomentar, kok bisa? Betul? Betul? Ya. Sebelum kita masuk ke inti materi dan juga kita lebih mendalami apa sih tentang inti dari hidup membiara, mari kita lihat kesaksian dari seorang suster yang berbincang-bincang yang bernama Suster Felicia OP dengan judul "Sus, kenapa kok pengen jadi suster?" Oke, bagaimana videonya tadi, menarik kan? Susternya berkisah tentang bagaimana panggilannya, bagaimana awal dipanggil menjadi suster, awal terpanggil menjadi suster, kemudian menjalani hidupnya selama menjadi biarawati. Wah, suatu apa ya namanya, bisa dibilang suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Tidak semua orang, hanya orang-orang tertentu saja seperti Suster Felicia ini yang mendapatkan panggilan secara khusus oleh Allah. Nah, untuk lebih mendalami, Pak Andri ingin memberikan sebuah sebuah tugas untuk kita mendalaminya. Bagaimana kita membuat mind mapping. Ya, ini tugasnya berkelompok ya, 2-2. Oke, nanti silakan tulis kelompoknya, dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan ditulis di kertas yang sudah Pak Andri bagi itu tadi, buatlah mind map, alur berdasarkan pertanyaan yang ada di sini. Cukup bisa dipahami? Cukup bisa ya? Oke, silahkan Oke,
bagaimana? Apakah pekerjaan sudah selesai? Wah, dilihat-lihat menarik mind mappingnya. Wih, berwarna-warni dan cerah-cerah sesuai dengan warna yang dimiliki. Oke, nanti kita akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian, mind mapping kalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai panggilan hidup memelihara. Di makna hidup memelihara itu seseorang yang membaktikan diri secara total kepada pelayanan. Tantangan-tantangan menjadi seorang biarawan biarawati itu ada banyak. Salah satunya itu zaman yang semakin maju yang membuat banyak godaan duniawi. Ada permasalahan ini, yaitu masalahnya ada biarawan biarawati keluar dan berkeluarga. Penyebabnya itu bisa jadi kedekatan relasi dengan lawan jenis. Solusi untuk menanggulangi permasalahan ini yaitu penguatan semangat panggilan biarawan biarawati menahan diri terhadap godaan lawan jenis. Umat juga diberikan wawasan rohani mengenai pilihan hidup. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih dari Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai panggilan hidup membiara. Dan yang pertama, tantangan yang dihadapi dalam panggilan hidup membiara itu ada kemajuan zaman yang makin modern, kejenuhan juga dalam panggilan seseorang untuk menjadi biarawan atau biarawati. Lalu untuk permasalahan yang dihadapi, masalahnya adalah biarawan atau biarawati yang kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Penyebabnya karena terkendala bahasa daerah dan berasal dari luar Indonesia. Solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu perhatian dari pihak gereja maupun dari ketua lingkungan untuk membantu biarawan atau biarawati tersebut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 3 sudah mempresentasikan hasilnya. Dipersilakan duduk kembali. Oke, banyak sebenarnya permasalahan dan juga tantangan yang dihadapi oleh kaum biarawan dan biarawati. Salah satunya adalah di slide seperti yang Pak Andri sampaikan. Oke. Tapi kita lihat dulu tentang arti dan makna hidup membiara. Salah satu bentuk hidup selibat yang dijalani seseorang dipanggil untuk mengikuti Kristus secara total dan menyeluruhnya. Bisa dilihat di depan ya. Inti hidup membiara adalah persatuan atau keakraban dengan Kristus. Kemudian yang kedua, secara sadar mengarahkan diri dan menjadi serupa dengan Kristus. Itu ada di dalam dokumen gereja. LG itu apa LG? Lumen Gentium. Bagus, artikel 42 dan 44. Inti dari hidup membiara adalah pertemuan dan komunikasi yang efektif dengan Kristus dalam doa. Makanya itu, seorang biarawan dan biarawati itu hidupnya penuh dengan doa. Disitulah caranya mereka untuk mendekatkan diri kepada Kristus. Oke, mari kita lanjut. Nah, pola yang dihidupi oleh para biarawan dan biarawati adalah pola hidup Yesus itu sendiri. Menyerahkan hidupnya secara total kepada Allah. Harta dan benda yang mereka miliki ya hanya mereka fungsikan untuk melakukan karyanya, bukan untuk pribadi, tapi melakukan untuk karyanya. Mereka kaum biarawan biarawati mengucapkan yang namanya kaul. Tahu kaul? Kaul atau bisa di bahasa lain artinya sumpah atau janji. Oke. Cukup paham dengan 3 kaul di atas? Ada apa saja tadi? 1, kaul kemiskinan. Yang kedua, ketaatan. Yang ketiga, kesucian atau keperawanan. Baik, apakah ada pertanyaan? Belum ya? Satu lagi, Pak Andri ingin menjelaskan satu lagi. Nah, dasarnya hidup membiara apa sih di dalam kitab suci? Itu ada di dalam Injil Matius bab 19 ayat 12 menyatakan. Pak Andri minta tolong Selda dibaca. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia... Oke, satu lagi Pak Andri ingin tadi contoh dari ini tadi contohnya tadi biarawati nggih? Ya. Biarawati, satu lagi. Biarawan. Bisa dibacakan, Okta? Contohnya? Contoh biarawan itu ada Bruder FIC. Nah, Bruder FIC itu kongregasi FIC itu sendiri didirikan di Maastricht pada. Baik, mari kita lanjutkan
pembelajaran kita hari ini. Tadi kan kita sudah melihat dasar dari hidup membiara, kemudian intinya. Nah, Pak Andri ingin menyoroti permasalahan-permasalahan dan juga tantangan-tantangan dari hidup membiara. Apa sih tantangan dan permasalahan dari hidup membiara itu apa? Dan bagaimana kita juga mampu untuk memberi solusi atau mencarikan solusi dari permasalahan tersebut. Bisa nanti Pak Andri tunjuk satu persatu ya dari per kelompok ya. Silakan nanti berbicara permasalahannya apa yang sudah kalian tulis di situ, berbicara dengan suara yang agak keras. Nanti kalian bisa identifikasi permasalahannya apa, penyebabnya apa, dan juga solusinya kita pecahkan bersama-sama. Dari kelompok 1, yuk. Permasalahannya apa yang ada di dalam panggilan hidup membiara? Umat kurang memberi dukungan pada umat yang terpanggil, sehingga jumlah umat yang Untuk kemajuan zaman yang makin modern dan kejenuhan dalam panggilan. Dari kelompok 4, tantangan dan permasalahannya apa dari kelompok kalian sudah didiskusikan? Untuk tantangannya sendiri yang dihadapi kaum biarawati itu kemajuan zaman yang makin modern yang memicu pertemanan yang semakin banyak. Dan untuk permasalahannya itu tuh pelayanan biarawan-biarawati di lingkungan itu tuh masih cukup terbatas gitu. Penyebabnya itu mungkin juga culture shock ya, sama daerah yang ditinggali. Oke. Terus untuk solusinya itu bisa dari gereja yang mulai untuk lebih perhatian sama biarawan-biarawati yang ada di lingkungannya. Dan di situ juga pemimpin kongregasi yang lebih mungkin memperhatikan lokasi yang akan ditinggali biarawan-biarawati. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dan sampai kelompok 4. Ya, kita paham, kita juga memahami, kita juga mengerti. Ternyata banyak tantangan, banyak permasalahan dalam panggilan hidup membiara. Ya, kita sebagai kaum awam, sebagai anak muda, mendukung dan juga mendoakan. Semoga para biarawan dan biarawati ini tetap setia pada panggilan Tuhan. Oke, selanjutnya Pak Andri akan memberikan sebuah tes yang namanya tes assessment. Di sini ada 5 soal dan juga ada refleksi. Jadi nanti silakan kalian bisa mengerjakan ini dengan baik. Nanti dikumpulkan kembali ke Pak Andri. Oke. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengerjakan soal-soal assessment yang sudah Pak Andri berikan tadi. Semua juga sudah dijawab dengan baik dan juga sudah kita bahas dengan baik, dan juga Pak Andri harap kalian juga semakin memahami dan juga semakin mengerti mengenai panggilan dari hidup membiara. Nah, di akhir pembelajaran ini Pak Andri ingin memberikan satu peneguhan, suatu kesimpulan untuk kita semua di materi kali ini. Yang pertama, hidup membiara merupakan ungkapan hidup manusia yang menyadari bahwa hidupnya berada di hadirat Allah sebagai suatu panggilan hidup. Kemudian yang kedua, ketika kaul dapat dikaitkan sebagai suatu sikap radikal untuk mencintai Bapa, pasrah kepada kehendak Bapa, serta bergantung dan berharap hanya kepada Bapa. Yang ketiga, hidup membiara merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada Yesus. Kemudian melalui hidup membiara, para suster dan bruder membaktikan dirinya melayani untuk sesamanya. Dan yang terakhir, pelayanan yang mereka lakukan dapat berupa pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan juga bidang religius. Oke, Pak Andri berharap dengan materi ini kita semakin paham dan juga semakin mengerti bahwa Kekasan Gereja Katolik memiliki yang namanya biarawan dan juga biarawati. Dan juga kita sebagai awam, sebagai kaum muda, kita mendukung sekali petugas dan juga tugas-tugas dari mereka, karya-karya mereka, pelayanan-pelayanan mereka yang ada di sekitar kita dengan berdoa, dengan ikut serta di dalam kegiatan yang mereka lakukan. Cukup bisa dipahami materi hari ini? Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengikuti pembelajaran agama di hari ini. Kita bertemu di pembelajaran selanjutnya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran selanjutnya, kita tutup dengan doa. Pak Andri yang akan memimpin doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih, selamat pagi, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Andri.